polisi meminta izin untuk memeriksa kamera CCTV di mobilnya. Lalu Oh Jin Pyo mengatakan akan menyuruh anak buahnya untuk mengantarnya. Setelah itu, polisi itu pun keluar dari rumah Oh Jin Pyo. Ayah Sunho bertemu dengan security sekolah di sebuah restoran. Ia berharap mendapat sedikit informasi dari security itu. Akan tetapi, security itu tidak bisa berkata apa-apa, dikarenakan ia tahu bahwa ia sedang diikuti oleh orang suruhan Oh Jin Pyo. Namun sebelum security itu pergi, ia berkata, "Kau seperti kaktus. Kaktus bisa bertahan dari keganasan gurun pasir." Lalu ia pun pergi. Dong-hye dan Suho menunggu di depan rumah Dahui. Mereka berharap Dahui keluar dari rumah agar mereka bisa bertanya kepadanya apa yang membuat ia marah kepada kakaknya. Tak lama setelah itu mereka melihat Dahui, lalu mereka pun langsung menyapanya. Suho berkata, "Aku tahu kakakku akan menemuimu hari itu." Lalu Dahui mengatakan ia tidak mau menemuinya. Kemudian Suho berkata, "Kenapa ia meneleponmu berkali-kali pada waktu itu?" Suho mengatakan ia yakin pada saat itu kakaknya menemui seseorang. Ia yakin kakaknya bertemu dengan Junsu. Mendengar nama Junsu, Dahui menjadi pucat dan ketakutan. Lalu mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Kemudian ia pun berteriak dan menangis. Tak lama setelah itu, ibu Dahui datang. Lalu ia pun menampar Suho. Artikel tentang Sunho telah diterbitkan, akan tetapi muncul berita bahwa keluarga Sunho membayar wartawan itu. Dan ditambah lagi, wartawan yang menulis artikel itu pernah terjerat kasus kekerasan seksual, namun ia dinyatakan tidak bersalah. Tiba-tiba Inha mendapat telepon dari ibunya Dahui untuk mengajaknya bertemu. Lalu Inha dan suaminya langsung mendatangi mereka. Ibu Dahui berkata, Sunho orang yang kejam dan bermuka dua. Ia berkata, Sunho bukan korban, melainkan pelaku. Orang tua Sunho sangat bingung dan tidak tahu apa maksud dari tuduhan ibu Dahui. Lalu ibu Dahui mengatakan Sunho telah menghancurkan hidup Dahui. Tak lama setelah itu, ayah Dahui pun datang dan menenangkan istrinya. Kemudian ibu Dahui pun mengatakan Sunho telah melecehkan putrinya. Bak disambar petir, orang tua Sunho sungguh tidak percaya anaknya melakukan hal itu. Saat Enju menjemput Junsu, di mobil Enju berkata kepada Junsu ia menemukan lipstik di laci mejanya. Enju bertanya, lipstik siapakah itu? Junsu mengatakan ia tidak tahu punya siapa, ia hanya menemukan di mejanya, lalu ia hanya menyimpan di lacinya. Akan tetapi Enju tetap tidak mempercayainya, hingga membuat Junsu keluar dari mobilnya. Dong-hye dan Suho menjenguk Sunho di rumah sakit. Mereka juga bertemu dengan bibinya Suho yaitu Jinha. Kemudian Jinha mengajak mereka untuk makan malam bersama. Tibalah mereka di sebuah restoran. Ayah Sunho ingin menemui Pak Lee untuk mencari tahu informasi tentang Dahui. Akan tetapi, Inha melarangnya untuk menceritakan apa yang dikatakan oleh ibu Dahui. Ia tidak ingin kabar bahwa Sunho telah melecehkan Dahui tersebar. Ia takut semua orang akan menganggap Sunho sebagai kriminal. Namun, ayah Sunho percaya bahwa anaknya tidak akan melakukan hal itu. Inha pun sangat histeris, ia hanya memikirkan bagaimana nasib anaknya jika hal itu benar. Di sisi lain, Oh Jin Pyo memberitahu Junsu untuk bersiap-siap sekolah ke luar negeri. Mendengar itu, Junsu pun terkejut. Namun ayahnya berkata, ia sudah lama memikirkan hal itu. Lalu Junsu berkata karena di sana ada bibinya, ia tidak ingin ibunya ikut bersamanya. Ayah Sunho pun bertemu dengan Pak Lee. Ia ingin tahu pastinya kapan Dahui cuti sekolah. Lalu Pak Lee pun berkata ia akan memeriksanya besok di sekolah. Enju sangat depresi. Ia pun meminum minuman keras segelas demi segelas. Lalu ia mengambil lipstik yang ditemukan di kamar Junsu, kemudian menguburnya di sebuah tanaman. Oh Jin Pyo yang melihat, ia pun menyadarkan Enju. Ia berpikir Enju sedang mabuk, lalu ia menyuruhnya untuk mandi. Akan tetapi, Enju malah marah kepadanya. Enju berkata, ia bukan boneka yang ada untuk menghiasimu. Ia pun melampiaskan semua amarahnya yang ia simpan selama ini. Enju curiga Oh Jin Pyo berselingkuh, namun ia berkata ia sudah tidak peduli dengan siapa ia berselingkuh. Enju marah karena Oh Jin Pyo menyalahkannya atas kejadian yang ia lakukan. Ia berkata, aku hanya perlu mengembalikan semuanya seperti semula. Oh Jin Pyo sangat marah dan hampir saja ia menampar Enju. Lalu ia memperingatkan Enju untuk jangan pernah mencoba menghancurkan dirinya. Lalu ia pun pergi tanpa menghiraukannya.
Pada keesokannya, ayah Sunho mendapat telepon dari Pak Lee. Pak Lee memberitahukan Dahui mulai cuti sekolah pada tanggal 20 September. Di sekolah, Jeonsuk dan Yongchul pun menyerang Ki-chan. Sebab Jeonsuk marah dikarenakan Ki-chan tidak mau memihak kepada mereka. Ki-chan menyesal karena dulu sering membuli Sunho. Ayah Sunho kembali mendatangi orang tua Dahui. Ia pun bertemu dengan ayahnya Dahui. Ayah Sunho hanya ingin tahu tanggal berapa kejadian pilu itu menimpa Dahui. Awalnya orang tua Dahui merasa sangat benci kepada ayahnya Sunho. Tapi karena ayahnya Sunho memaksa, pada akhirnya ia memberitahu tanggal kejadian itu, yaitu tanggal 19 September dan itu adalah hari ulang tahun Dahui. Ayah Sunho pun menelepon In-ha untuk memberitahu tanggal kejadian itu. Tak lama setelah itu, In-ha teringat bahwa pada saat itu Sunho membawa kembali kek yang tadinya akan diberikan kepada temannya yang berulang tahun. Namun, dikarenakan ia tidak bertemu dengan orang tersebut, membuat Sunho membawa kembali kuenya. Setelah itu, Sunho juga berkata ia akan ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang ia pinjam. Bergegas, In-ha pergi ke perpustakaan tersebut untuk mencari tahu. Petugas perpustakaan itu berkata, pada tanggal 19 September, Sunho memang ke sana. Bahkan Sunho berada di sana dari sore hingga malam. Polisi kembali mendatangi rumah Enju untuk mengembalikan kamera dashboard milik Enju. Mereka tidak menemukan hal aneh pada kamera tersebut. Akan tetapi, polisi berkata ia menyadari ada jeda 30 menit pada kamera CCTV tersebut. Polisi berkata hanya butuh 10 menit dari sekolah ke rumah Enju. Namun, Enju menghabiskan 45 menit untuk sampai di rumah. Berarti tepatnya ada jeda 35 menit. Polisi meminta Enju untuk menjelaskan di mana Enju berada pada jeda waktu itu. Lalu, Enju berkata ia berhenti sebentar saat dalam perjalanan ke rumah. Dan itu dikarenakan ia berdebat dengan Jeonsuk soal persiapan masuk universitas. Kemudian polisi bertanya di manakah Enju berhenti dan Enju pun berkata bahwa ia lupa dan tak ingat tempatnya. Kemudian polisi pun bertanya apakah Jeonsuk ingat, namun Enju menjawab ia tidak yakin dengan alasan mereka sedang kesal pada saat itu. Kemudian polisi mengatakan akan memeriksa kamera lalu lintas jalanan. Setelah polisi pergi, Enju yang sangat ketakutan ia pun menelepon suaminya dan memberitahu tentang pertanyaan polisi. Oh Jin-pyo sangat marah karena melihat Enju yang sangat panik. Ia takut Enju akan mengacaukan segalanya. Pada malam harinya saat ayah Sunho membuka pintu ruangan Sunho, betapa terkejutnya ia melihat Sunho berdiri di dekat jendela sambil melihat bintang di langit. Ia pun memeluk Sunho dan menangis. Ia juga mengatakan terima kasih karena sudah sadar. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. In-ha memberitahu suaminya bahwa pada saat itu Sunho ada di perpustakaan hingga malam, dan hal itu membuat orang tua Sunho sangat lega. Lalu In-ha menemui ibu Dahui di sebuah restoran. Ia ingin mengatakan alibi Sunho pada hari itu. In-ha berkata di hari ulang tahun Dahui, Sunho memintanya membuatkan kek untuk dia bawa dan berikan ke temannya. Akan tetapi dia membawanya kembali karena tidak bertemu dengan temannya. Lalu dia ke perpustakaan dan tetap di sana hingga malam. In-ha mengatakan Sunho tidak bertemu dengan Dahui pada hari itu. Orang tua Dahui tidak mempercayainya. Ia mencurigai In-ha telah menyogok petugas perpustakaan tersebut karena menurutnya bagaimana petugas itu bisa ingat orang yang datang dan pergi. In-ha memintanya untuk bertemu dengan petugas perpustakaan itu dan memeriksanya sendiri. Namun orang tua Dahui menganggap In-ha hanya membela putranya. Ia tidak mempercayainya. Sebelum pergi, ia juga berkata Sunho sudah menerima hukumannya akibat dari perbuatannya. Di rumah, Enju sangat gelisah. Ia berulang kali menelepon Jeonsuk namun tidak terangkat. Tak lama setelah itu, Jeonsuk pun pulang. Enju mengatakan polisi kembali datang dan bertanya alibinya. Lalu Enju pun mengajari Jeonsuk untuk mengatakan alibi yang telah ia katakan kepada polisi. Enju juga melarang Jeonsuk untuk pergi ke akademinya. Hal itu membuat Jeonsuk sangat marah karena melihat ibunya yang selalu ketakutan. Jeonsuk juga mengatakan alasan ia membenci Sunho. Ia iri kepada Sunho karena memiliki keluarga yang harmonis, hangat dan nyaman. Sunho juga begitu. Dia alami, hangat dan membuatnya nyaman. Itulah alasannya ia menyukai Sunho sekaligus iri kepadanya. Polisi mendapat kabar jika istri dari security sekolah telah meninggal. Security itu juga menelepon Oh Jin-pyo agar ia menyingkirkan orang suruhannya. Akan tetapi Oh Jin-pyo tidak menyetujuinya karena ia takut security itu akan mengingkari janjinya. Karena khawatir Jeonsuk yang belum pulang, Enju pun keluar untuk mencarinya. Saat menutup toko, Jin-ha melihat Jeonsuk. Jeonsuk tampak sangat gelisah, bahkan hampir tertabrak oleh mobil. Di rumah sakit, Jin-ha memberitahukannya kepada kakaknya.
Saat In-ha ingin pulang, di bawah apartemennya ia melihat In-ju. In-ha pun bertanya apakah Jong-suk belum pulang karena Jin-ha melihatnya ada di luar toko rotinya dan ia terlihat sangat gelisah. In-ha bertanya apa yang terjadi kepadanya. In-ju ke sana karena mengira Jong-suk pergi ke rumah Sun-ho. In-ha mengatakan Jong-suk masih anak-anak. Ia berharap In-ju mau berkata jujur. In-ha berkata bagaimana jika Jong-suk memutuskan untuk melakukan hal yang buruk. In-ju pun sangat marah dan berkata, apakah kamu ingin Jong-suk melompat dari atap seperti Sun-ho? Mereka pun saling berdebat satu sama lainnya. Di saat tengah malam, In-ha yang tidak bisa tidur karena memikirkan apakah Jong-suk sudah pulang atau belum. Lalu ayah Sun-ho juga mengatakan tentang mimpinya yang melihat Sun-ho sudah sembuh. Tak lama setelah itu, ponselnya berdering dan ia ditelepon oleh security sekolah yang mengajaknya bertemu karena ia ingin memberitahunya tentang semuanya. Akan tetapi, tiba-tiba dari belakang sebuah truk melaju kencang dan menabrak security itu hingga security itu meninggal di tempat. Ayah Sun-ho berusaha menghubungi security itu namun tidak tersambung. Ia pun memiliki firasat buruk. Ayah Sun-ho mendatangi kantor polisi. Ia berkata tidak mungkin kecelakaan security itu adalah tabrak lari, karena itu terjadi setelah security itu memutuskan untuk memberitahu kebenarannya tentang kecelakaan Sun-ho. Polisi juga menemukan truk yang dibuang pelaku dan truk itu adalah hasil curian. Polisi berjanji akan menemukan pelakunya. Ayah Sun-ho sangat kecewa karena selama ini polisi belum menemukan apa-apa tentang kecelakaan anaknya. Oh Jin-pyo memberitahu In-ju bahwa security sekolah telah meninggal karena kecelakaan tabrak lari. In-ju mencurigai bahwa itu ada hubungannya dengan suaminya. Oh Jin-pyo berkata polisi akan melacak handphone security itu dan polisi akan tahu security itu pernah menghubungi In-ju dan menelepon Oh Jin-pyo pada saat kecelakaan Sun-ho. Namun Oh Jin-pyo mengatakan jangan khawatir karena handphone security itu telah hilang di saat kecelakaan itu. Polisi mendatangi rumah Oh Jin-pyo dan benar saja polisi memeriksa riwayat panggilan security itu. Ia menemukan security itu menelepon Oh Jin-pyo di saat hari kecelakaan Sun-ho dan In-ju juga menghubunginya. Oh Jin-pyo pun berkata, memang benar security itu menghubunginya pada malam itu karena security itu mengatakan ada murid yang mencoba untuk bunuh diri. Polisi curiga sebab mengapa security itu menghubungi Oh Jin-pyo terlebih dahulu sebelum menghubungi ambulan. Namun security itu menulis di pernyataan bahwa ia menghubungi ambulan setelah melihat Sun-ho dan tidak mengatakan jika ia menelepon Oh Jin-pyo. Akan tetapi Oh Jin-pyo mengatakan mungkin security itu menganggap hal itu tidak penting. Dan mengenai In-ju menghubungi security adalah In-ju mengatakan ia hanya penasaran dengan apa yang terjadi kepada Sun-ho. Polisi berkata security itu menghubungi ayah Sun-ho sebelum ia mengalami kecelakaan. Security itu ingin mengatakan semua rahasia yang ia sembunyikan tentang insiden Sun-ho. Namun saat itulah security itu ditabrak. Polisi mendapat informasi bahwa security itu mengambil sebuah tas di loker stasiun kereta api. Di dalam rekaman itu, orang tua Sun-ho melihat In-ju menaruh tas di loker security itu. Mereka mencurigai isi tas itu adalah uang. Orang tua Sun-ho sangat terkejut saat melihat rekaman itu. Kemudian polisi menghubungi In-ju, namun Oh Jin-pyo yang mengangkat teleponnya sebab In-ju sedang tidak ada. Polisi berkata mereka menemukan bukti In-ju memberikan uang kepada security itu. Mereka ingin tahu apakah itu terlibat dengan tabrak lari. Polisi meminta In-ju untuk ke kantor polisi. Jika mereka menolak, polisi akan mengurus surat perintah dan menjemputnya di rumahnya. Wah, semakin seru ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan di next episode ya.